Shalom adik-adik teruna yang terkasih, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada pagi hari ini kita boleh bersekutu dengan Tuhan dalam peribadahan kita, ibadah hari Minggu, persekutuan teruna. Oleh karena itu adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing, sekalipun kita beribadah lewat video online dan yang akan melayan kita lewat pemberitaan firman Tuhan, yaitu Kak Feni. Oleh karena itu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak undang adik terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna Harapan Negeri. Nah adik-adik, mari kita buka Kidung Jemaat kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Allah hadir bagi kita. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami saat ini yang datang beribadah kepadamu. Kami memohon dengan kemurahan hati kami, bukakan hati dan pikiran kami untuk mempersiapkan diri kami Tuhan dalam peribadahan ini. Hadirlah Engkau Tuhan dalam peribadahan yang akan kami laksanakan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita akan membaca Mazmur yang tertulis di dalam Mazmur pasal 119, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 119 ayat 1 hingga ayatnya ke-8. Kakak akan membaca tulisan yang menjorok keluar. Adik-adik terkasih bersama dengan kakak layan yang lainnya akan membaca tulisan yang menjorok ke dalam. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan cita-citamu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku berjalan hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 351 baitnya yang pertama. Adik-adik yang terkasih, tibalah saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak Sorgawi, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami akan sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami, kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami benar-benar hanya terfokus dan terarah untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya kakak undang bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 hingga 7 yang berbunyi demikian. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat tidak telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, namun
terlebih melakukan firman itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan mengenai sola fide atau hanya karena iman. Apakah iman itu, adik-adik? Dalam Ibrani yang ke-11 pada ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Jadi, kitab Ibrani ini mau menegaskan kepada kita bahwa seseorang dapat diselamatkan ketika orang tersebut memiliki iman kepada Yesus Kristus. Kakak ulangi bahwa surat Ibrani hari ini mau menekankan kepada kita, seseorang dapat diselamatkan berdasarkan imannya kepada Yesus Kristus. Nah, ketika kakak membaca renungan ini, terlintas dalam pikiran kakak, bagaimana dengan nasib para nabi yang sudah ada, yang dulunya menjadi teladan bagi orang-orang Yahudi, yang pada saat itu para nabi ini tidak mengenal Yesus Kristus atau belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Apakah mereka akan diselamatkan atau tidak? Jawabannya adalah Tuhan Allah memperhitungkan iman seseorang berdasarkan kepada tindakan dan perbuatan orang tersebut sebagai alasan atau dasar untuk diselamatkan atau untuk memperoleh keselamatan yang berasal dari Allah sekalipun tidak mengenal Tuhan Yesus atau belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika kita memiliki iman, yakni keyakinan iman kepada Yesus Kristus itu sendiri, itu tidak lepas dari yang namanya membutuhkan tindakan atau perbuatan kita. Seperti kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, tanpa melihat atau tanpa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi kita tetap mau taat dan setia kepadanya dalam ketaatan kita di sepanjang kehidupan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, apa perbedaan dari sikap nekat, mencobai Tuhan atau menantang Tuhan, dan iman? Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Vega. Saya adalah salah satu peserta katekisasi angkatan tahun 2020-2021. Bahwa iman adalah salah satu rasa percaya dan juga harapan kita terhadap Tuhan Allah akan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Sedangkan nekat merupakan suatu tindakan yang kita lakukan tanpa memikirkan suatu resiko dan berdasarkan kekerasan hati atau keegoisan pikiran. Lalu, mencobai Tuhan Allah memiliki makna bahwa kita telah memiliki keberanian untuk memberontak kepada Tuhan. Hal ini juga menjadi salah satu bukti bahwa kita telah menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah rendah hati dan pikirkan segala resiko yang akan kita lakukan. Jagalah iman kita supaya selalu dekat terhadap Tuhan Allah dan juga tidak terjerumus ke dalam dosa. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam video ini. Semoga bermanfaat ya, sampai jumpa. Itu dia adik-adik penjelasan dari teman kita Amelia Vega. Intinya bahwa dari nekat ataupun mencobai Tuhan Allah, semuanya itu berdasarkan kepada iman. Mengapa demikian? Karena ketika kita memiliki iman, tidak mungkin kita dapat berbuat nekat. Nekat untuk melakukan segala sesuatu hal yang di luar nalar kita. Nekat bertindak berlebihan yang akhirnya dapat merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain.
mencobai Tuhan atau menantang Tuhan. Demikian halnya dengan nekat tadi. Kita tidak akan mencobai dan menantang Tuhan kalau kita memiliki iman. Kalau kita tidak memiliki iman, maka terkadang dari mulut kita ini akan keluar kata-kata yang bersifat mencemooh Tuhan. Artinya kita meragukan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka timbullah sikap bebal. Artinya tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan yang Tuhan firmankan melalui firman yang setiap hari kita renungkan siang dan malam. Adik-adik yang terkasih, mengapa nekat dan mencobai Tuhan Allah? Itu berdasarkan kepada iman kita. Artinya iman kita yang harus bertindak di dalam setiap segala perbuatan kita. Mengapa? Karena iman itu lahir dari pemahaman dan keyakinan seseorang kepada Allah. Kakak ulangi, iman itu lahir dari keyakinan, pemahaman, iman seseorang kepada Allah, yang bahwa Allah akan turut bekerja di dalam kehidupannya untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri sesuai dengan rencana dan kehendak Allah itu sendiri. Hari ini di dalam pembacaan Alkitab kita ada 3 tokoh yang ditampilkan oleh firman Tuhan. Ada Nuh, Henok, bahkan Habel. Dari ketiga tokoh ini mewakili tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Habel yang memiliki ketaatan iman kepada Tuhan Allah, keyakinan yang teguh bahwa dengan dia mempersembahkan persembahan syukurnya kepada Tuhan, Tuhan akan menerimanya asal dia melakukan dengan ketulusan dan keikhlasan hati. Henok ketika meninggal, dia terangkat ke surga karena hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia mau bergaul dan berkomunikasi dengan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Nuh yakin kepada Tuhan Allah melalui kebenaran firman-Nya bahwa Nuh harus membuat bahtera agar dan supaya diselamatkan dari air bah. Dengan keyakinan iman yang dia miliki, maka dia membuat satu bahtera untuk menyelamatkan dirinya beserta keluarganya, bahkan dengan berbagai macam hewan peliharaan yang Tuhan percayakan kepadanya untuk diselamatkan pada saat itu. Adik-adik yang terkasih, dari ketiga tokoh ini kita belajar dan melihat bahwa mereka memiliki iman dan keyakinan serta kesetiaan yang teguh kepada Tuhan Allah. Dari keyakinan, iman, dan kesetiaan yang teguh kepada Tuhan Allah merupakan kunci atau alat atau senjata kita untuk masuk ke dalam perjalanan kehidupan kita, untuk meraih cita-cita dan masa depan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Keyakinan dan kesetiaan yang teguh kepada Tuhan Allah merupakan juga salah satu alat untuk kita dapat menghadapi situasi berbagai macam apapun yang datang menghadang kita di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, mau mengingatkan kita, apakah kita sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus? Yakinkan diri kita bahwa Tuhan Allah selalu bekerja dalam kehidupan kita untuk selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita jalin komunikasi yang baik dengan Tuhan Allah. Kita berdoa, karena dengan berdoa kita dapat melakukan komunikasi yang erat, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan Allah. Dengan berdoa, kita akan mengalami ketenangan hati. Dengan berdoa, kita akan memperoleh jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita anak-anaknya, asal kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh dan mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan.
mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan akan mendengarkan setiap keluh kesah kita. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, karena Allah itu adalah kasih. Pertanyaan bagi kakak pribadi maupun untuk adik-adik semua, bahkan kakak layan yang ada. Sudahkah kita memiliki iman, keyakinan, dan kesetiaan yang teguh kepada Yesus Kristus, walaupun hanya sebesar biji sesawi? Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita menyanyi dari Gita Bakti 231 bait yang pertama. Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang, saat imanku lemah, Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh, Yesuslah andalanku. Adik-adik terkasih, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari tenangkan hati kita, kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu Bapa Sorgawi, Bapa yang begitu mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersuka cita kalau sepanjang kehidupan kami, Tuhan menyertai kami, mempercayakan nafas hidup ini, bahkan terlebih berkat Tuhan untuk kami nikmati. Dari berkat-berkat-Mu itu Tuhan boleh menghantarkan kami untuk datang beribadah kepadamu di pagi hari ini, kembali lagi untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami, yang dari awal, pertengahan, hingga pada saatnya nanti Tuhan berkenan untuk memberkatinya, sehingga hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Bapa Sorgawi, saat ini kami pun datang membawa segala pergumulan hidup kami secara pribadi masing-masing di hadapan Tuhan. Kami datang mau membawa segala keluh kesah kami Bapa, pendidikan kami, kondisi ekonomi, keadaan bangsa kami yang saat ini tidak stabil. Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini. Di dalam setiap bangku pendidikan dengan berbagai macam pelajaran, dengan berbagai macam silih, beda pendapat dengan teman-teman maupun guru-guru. Tuhan, biarlah di tengah-tengah perbedaan itu, di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, kami anak-anak-Mu tidak takut dan tidak gentar untuk menghadapi setiap persoalan yang kami hadapi. Tapi dengan persoalan itu, kami semakin yakin dan teguh bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Di sanalah Tuhan akan menunjukkan kekuasaan Tuhan untuk selalu menjaga dan melindungi, memberkati kami di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Masa depan dan cita-cita yang kami harapkan Tuhan, kami hanya bisa berusaha, namun penentu dari semuanya itu adalah Tuhan, karena Tuhan berkenan di atas segala usaha kami. Keadaan ekonomi bangsa kami yang akhir-akhir ini semakin merosot Bapa, Engkau turut campur tangan, hadirlah di tengah-tengah pemerintahan yang ada, sehingga apapun yang Tuhan putuskan, biarlah itu juga boleh berlaku dalam pemerintahan bangsa dan negara kami saat ini, dengan Tuhan memberikan kebijaksanaan, hati yang selalu berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Biarlah pemerintahan kami boleh bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja. Dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, biarlah pemerintah kami dapat memimpin bangsa kami dengan seadil-adilnya, tanpa harus memandang perbedaan yang ada. Bapa Sorgawi, kehidupan kedua orang tua kami, Tuhan senantiasa menjaga, memberkati dan melindungi mereka. Segala jerih lelah mereka, kiranya Tuhan mau memperhitungkan itu semua, sehingga itu tidak sia-sia ya Bapa.
Bapa Sorgawi, inilah kehidupan kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu bertindak dan berkarya dalam kehidupan kami, karena kami percaya ketika Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kami, maka Tuhan akan selalu memberikan apa yang terbaik bagi kami. Sekalipun menurut kami itu menyakitkan, tapi bagi Tuhan itulah yang terbaik untuk perjalanan kehidupan yang akan kami jalani. Bapa Sorgawi, inilah doa permohonan kami demi dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 297 sambil kita menjalankan persembahan bait yang pertama dan baitnya yang kedua, Kau Yesus Raja Mahakaya. Kau Yesus Raja Mahakaya, Kau jadi miskin bagiku. Tatamulah palungan saja, kandang rendah istanamu. Kau Yesus Raja Mahakaya, Kau jadi miskin bagiku. Kau Tuhan Allah Maha Mulia, Kau jadi insan bagiku, yang Kau tebus di dalam dunia, hidup kekal bersamamu. Kau Tuhan Allah Maha Mulia, Kau jadi insan bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan melalui berkat yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan persembahan yang tidak seberapa ini boleh berguna dalam pelebaran firman Tuhan. Berkati juga Tuhan yang sisa ada pada kami. Berikan kami Tuhan kepintaran, kebijaksanaan untuk mengelola melalui berkat yang sudah Tuhan limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik teruna yang terkasih, terima kasih kakak ucapkan buat adik-adik teruna yang sudah memberikan dirinya, hati dan pikirannya untuk beribadah bersama dengan kita lewat peribadahan online pada saat ini. Terima kasih juga buat Kak Feni yang sudah menyebarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih juga buat kakak-kakak layan. Terima kasih buat Glenn sebagai kameramen. Biarlah kita yang hadir pada saat ini Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Warta yang kedua, adik-adik, kakak juga tetap mengutarakan kepada adik-adik, kalau adik-adik keluar rumah tetaplah menggunakan masker, ya. Pada saat kita bertemu dengan teman-teman dalam jumlah banyak, lakukan social distancing. Kemudian kalau tidak begitu penting, tidak usah keluar rumah. Biarlah kita dulu di rumah melakukan segala aktivitas kita bersama dengan keluarga. Karena sekarang kan kita masih berhadapan dengan COVID,
Oleh karena itu mari kita hindari supaya COVID ini cepat berlalu dari dunia ini. Nah, warta yang ketiga, nanti di minggu berikutnya kita tetap ibadah seperti biasa secara online ya. Masih rekaman ya. Tetap ibadah. Dan kakak undang juga adik-adik, selalulah gunakan waktumu untuk tetap beribadah di rumah. Buka HP-mu, buka laptopmu, buka di situ IHMPT Persekutuan Teruna GPIB Hosiana Berau. Jangan malas untuk beribadah adik, tetapi berikan waktumu kurang lebih 1 jam, gak nyampe 1 jam ya. Nah, karena apa? Nanti adik-adik juga bisa mengisi di dalam komen itu tanda hadir. Jadi kakak lain bisa mengetahui nanti siapa-siapa aja yang ikut ibadah secara online. Mungkin itu aja warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik yang terkasih, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh Kudus, melalui Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal, akan memelihara hati dan pikiran kita dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah adik-adik ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.